Selamat siang, Pak Rohmat. Saya Flavia Domita Alfa Anggita, NIM 124 240 123 akan mempresentasikan MBD Final Project saya yang bertema rental motor. Pertama-tama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang saya membuat database mengenai rental motor. Yang menjadi latar belakangnya adalah karena rental motor menjadi solusi yang populer untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang fleksibel, praktis, dan efisien bagi masyarakat. Layanan rental motor menawarkan alternatif ekonomis bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk waktu yang sementara. Untuk mendukung operasional yang melibatkan banyak transaksi, pengelolaan data yang terstruktur sangat penting agar terhindar dari kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan kurangnya transparansi. Sistem informasi terstruktur seperti RED, RAT, dan basis data membantu pengembang memahami alur data dengan jelas dan meminimalkan kesalahan dalam pengembangan serta implementasi sistem. Kemudian, tujuan pembuatan dari basis data ini adalah untuk mendukung sistem informasi dengan menyediakan penyimpanan data yang terstruktur untuk pelanggan, pegawai, kendaraan, transaksi, dan reservasi. Basis data meminimalkan kesalahan pencatatan seperti data ganda dan kehilangan informasi, meningkatkan kecepatan akses data, serta mempermudah pencarian dan pengecekan informasi. Selain itu, basis data mendukung pembuatan laporan dan analisis secara terpusat, membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis. Tapi dia nggak mau naik ini ya. Jadi dia mau naik itu. Bang. Eh. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pembahasan. Tabel yang digunakan dalam basis data rekal motor ini adalah tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang kedua adalah tabel motor yang berisi ID motor, ID reservasi, nama motor, plat motor, dan harga sewa. Kemudian yang ketiga adalah tabel transaksi yang berisi ID transaksi, ID motor, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal sewa, total harga, dan tanggal kembali. Kemudian tabel yang keempat adalah tabel reservasi yang berisi ID reservasi, ID transaksi, tanggal reservasi, dan status reservasi. Tabel yang kelima adalah tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Itu aja kok ini. Nyalain aja, nggak udah. Aku udah selesai. Oh, anjing. Nah, kemudian selanjutnya adalah ERD dan RAT. Bingung, jujur. Ya. Hmm, udah kali ya. Tapi ininya hilang. Maunya bagaimana ini? Hmm. Berikut adalah gambar ERD yang saya buat. Di sini terdapat 5 entitas. Dan penjelasan entitasnya adalah yang pertama, pegawai yang melakukan transaksi yang memiliki relasi one to many. Seorang pegawai yang bekerja di perusahaan rental motor dapat melakukan banyak transaksi bagi pelanggan yang ingin melakukan peminjaman motor. Kemudian yang kedua adalah motor memiliki banyak transaksi atau kemudian yang kedua adalah motor memiliki banyak transaksi yang memiliki relasi many to many. Apa sih namanya itu relasi? Sebuah motor dapat memiliki banyak transaksi peminjaman. Hal ini berarti satu motor dapat dipinjam dan dimiliki
Ah! Oh. Oh. Pegawai melakukan transaksi. Berikut adalah gambar ERD yang saya buat. Di sini terdapat 5 entitas. Penjelasan setiap entitasnya yang berelasi ada sebagai berikut. Yang pertama adalah pegawai melakukan transaksi yang memiliki relasi one to many. Seorang pegawai yang bekerja di perusahaan rental motor dapat melakukan banyak transaksi bagi pelanggan yang ingin melakukan peminjaman motor. Kemudian yang kedua adalah motor memiliki banyak transaksi yang memiliki relasi many to many. Sebuah motor dapat memiliki banyak transaksi peminjaman. Hal ini berarti satu motor dapat dipinjam dan memiliki lebih dari satu transaksi. Kemudian yang ketiga adalah relasi dari tabel pelanggan dan tabel transaksi yang memiliki relasi one to many. Seorang pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi peminjaman motor. Artinya, seorang pelanggan dapat meminjam motor berulang kali. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara tabel transaksi dengan tabel reservasi, di mana satu transaksi memiliki satu reservasi yang memiliki relasi one-to-one. Dalam satu transaksi, terdapat satu reservasi atau peminjaman oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah RAT. Berikut adalah RAT. Kemudian penjelasannya adalah pada tabel pegawai, ID pegawai menjadi primary key yang berhubungan dengan tabel transaksi. Pada tabel pegawai, gimana ya jelasannya? Kemudian ini adalah gambar RAT. Pada tabel pegawai, ID pegawai menjadi primary key yang berhubungan dengan foreign key di tabel transaksi. Kemudian, pada tabel transaksi, ID transaksi menjadi primary key yang berhubungan dengan ID transaksi sebagai foreign key di tabel reservasi. Berikut adalah gambar RAT-nya. Yang pertama, di tabel pegawai, ID pegawai menjadi primary key yang berhubungan dengan ID pegawai sebagai foreign key di tabel transaksi. Kemudian, di tabel transaksi, ID transaksi menjadi primary key yang berhubungan dengan ID transaksi sebagai foreign key di tabel reservasi. Pada tabel transaksi pula terdapat foreign key ID motor yang berhubungan dengan primary key ID motor pada tabel motor. Juga terdapat foreign key ID pelanggan pada tabel transaksi yang berhubungan dengan primary key ID pelanggan pada tabel pelanggan. Berikut adalah gambar yang diambil dari PHP MyAdmin-nya. Kemudian berikut adalah rancangan basis datanya. Ada tabel motor, tabel reservasi, tabel pegawai. Nah, pada tabel motor ini berisi ID motor, nama motor, plat motor, dan harga sewa. Pada tabel reservasi terdapat ID reservasi, tanggal reservasi, status reservasi, dan juga ID transaksi. Pada tabel pegawai terdapat ID pegawai, nama pegawai, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Dan juga ada tabel transaksi yang berisi ID transaksi, ID motor, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal sewa, total harga, dan tanggal kembali. Keluar aja, Le. Kemudian selanjutnya adalah keamanan basis data. Dalam dalam basis data yang saya buat, saya menerapkan sistem keamanan basis data. Sistem keamanan basis data yang saya terapkan pada basis data yang saya buat adalah enkripsi data yang berfungsi untuk melindungi informasi sensitif seperti identitas pelanggan, detail kendaraan, dan transaksi.
Enkripsi mengubah data menjadi format yang hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dengan kunci enkripsi menggunakan protokol seperti TLS atau SSL. Jenis-jenis enkripsi meliputi data at rest encryption, yaitu melindungi data yang disimpan dari ancaman fisik atau pencurian. Kemudian data in transit encryption, melindungi data yang dikirim antara klien dan server dari penyadapan. Dan ada end-to-end encryption, atau mengenkripsi data dari pengirim dan mendeskripsikannya hanya di penerima. Dikat ya, please, please dikat. Aku jadi tidak ini. Kamu balik kamar mandi lagi nggak? Oke. Pada keamanan basis data juga mencakup backup dan recovery untuk memastikan ketersediaan data. Backup membuat salinan data untuk melindungi dari kehilangan, sementara recovery memulihkan data ke kondisi aman setelah kerusakan atau serangan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini atau pembuatan basis data rental motor ini adalah pembuatan basis data rental motor adalah solusi yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan data secara manual. Dengan penerapan teknologi basis data yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Investasi dalam basis data tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Pengelolaan basis data yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efisien bagi perusahaan. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya gitu ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terus di YouTube apa di uploadnya pakai apa sih? Namanya apa? Emang dia upload di YouTube ya? Iya, Astagfirullah. Ya, di YouTube nanti kita